Bu Etin, dia merupakan ibu muda satu anak yang tinggal di salah satu daerah di Kabupaten Rembang. Bu Etin dikenal baik di kalangan masyarakat. Sosoknya yang gak neko-neko dan murah senyum membuat para tetangga maupun warga sekitar cukup sopan terhadapnya. Tak terkecuali dalam hidup berumah tangga, Bu Etin sangat pandai menjaga sikap terhadap suaminya. Begitu juga sebaliknya. Jarang ada pertengkaran di rumah tangga mereka, kecuali hanya sekedar ribut kecil akibat perbedaan pendapat. Keseharian Bu Etin hanya fokus mengurus rumah tangga, dan entah apa pekerjaan sang suami, tidak ada media berita yang kami temukan menjelaskan tentang hal tersebut. Rabu 7 Mei 2025, tepatnya di tengah malam, adalah musibah yang takkan mungkin hilang dari ingatan Bu Etin setelah mendapatkan perlakuan tak pantas dari seorang pria yang tak dikenalinya. Semua yang terjadi bagaikan mimpi buruk bagi Bu Etin. Laki-laki itu menyelinap masuk ke rumahnya dengan menggunakan penutup kepala sambil membawa sebilah senjata tajam yang tiba-tiba menyanderanya saat suami Bu Etin sedang tidak di rumah akibat kerja lembur. "Jangan berani berteriak atau kamu gak selamat," ujar pria misterius itu dengan suara yang berat namun tegas sambil menodongkan senjata tajam ke arah Bu Etin. Bu Etin hanya bisa diam dan tak berani menatap. Tubuhnya menggigil ketakutan. Kala itu, Bu Etin dipaksa untuk melayani syahwatnya. Dia tak kuasa untuk menolak karena ini menyangkut keselamatannya. Bukan hanya dia, kondisi buah hatinya juga saat itu terancam. Sehingga mau tak mau, Bu Etin terpaksa pasrah dengan keadaan dan mengikuti seluruh instruksi dari pria tak dikenal tersebut. Dia terpaksa merelakan tubuhnya untuk pria bejat itu. Tak berhenti sampai di situ. Tuntas dengan syahwatnya, sebelum meninggalkan rumah, pria itu kembali mengancam Bu Etin agar segera menyerahkan seluruh barang berharganya. Lagi-lagi Bu Etin tak punya kuasa untuk menolak. Kembali Bu Etin mengalah dan memberikan apa yang diinginkan laki-laki tersebut. Dia juga sempat mengancam Bu Etin untuk jangan berani mengadu kepada siapapun atas apa yang telah terjadi. Kalau tak mau, hal buruk akan menimpa Bu Etin maupun buah hatinya. Perasaan Bu Etin sungguh campur aduk. Kejadian itu terjadi begitu cepat, namun sungguh mengukir trauma mendalam kepadanya. Di sisi lain, Bu Etin bersyukur kalau melihat buah hatinya dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun semua yang terjadi bukan atas keinginannya, tapi tetap saja Bu Etin merasa sangat berdosa kepada sang suami. Kejanggalan memang terasa oleh suami Bu Etin, terlihat dari perubahan sikap yang biasanya tampak ceria, namun sekarang berubah menjadi pendiam, hanya dalam waktu sekejap. Bahkan raut wajah Bu Etin kala itu tak bisa dibohongi kalau dia sedang menyimpan masalah besar yang coba dia tutup-tutupi. Namun setiap kali suami meminta kejelasan, Bu Etin terus saja mengelak dan seolah tidak terjadi apa-apa. Tak berani rasanya bila harus menceritakan kejadian yang dia alami, apalagi kepada suaminya. Akibat, Bu Etin kala itu terhasut oleh ancaman pria tak dikenal tersebut untuk jangan memberitahu siapa-siapa atas apa yang telah terjadi. Dia tak bisa membayangkan seperti apa nasib kedepannya kalau dia buka suara. Bu Etin merasa menutupi semuanya adalah langkah terbaik yang bisa diambil saat itu. Namun ternyata langkah yang diambil Bu Etin kala itu sangatlah keliru. Yang terjadi selanjutnya justru lebih parah. Berselang beberapa hari, Bu Etin mendapatkan pesan misterius dengan nomor tak dikenal melalui WhatsApp-nya, di mana kala itu Bu Etin dikirimi sebuah video yang bersifat pribadi, adegan kala dia melayani syahwat laki-laki tersebut malam itu. Kata ancaman pun disertakan dalam pesan tersebut agar Bu Etin kembali melayaninya dengan dalih akan menyebarkan video tersebut jika Bu Etin berani menolak. Pikirannya sungguh kalut kala menerima pesan teror tersebut. Merasa ini sudah sangat keterlaluan
Dia tak sanggup lagi untuk diam dan menyembunyikan semuanya, mumpung belum terlalu jauh. Karena Bu Etin yakin, kalau dia tak secepatnya bertindak, masalah ini akan semakin berlarut-larut. Atau dengan kata lain, kejadian yang sama akan terus berulang. Bu Etin pun mengabaikan pesan teror tersebut. Mengumpulkan keberanian untuk bicara jujur dengan sang suami. Di sanalah baru terungkap oleh suaminya apa arti perubahan sang istri yang beberapa hari ini begitu terasa. Bu Etin juga memperlihatkan pesan teror dari laki-laki yang tak dikenal tersebut. Dan itu cukup membuat sang suami terluka. Entah bagaimana harus menyikapi hal tersebut. Perasaan sakit hati, kecewa, kenapa baru sekarang istrinya berkata jujur. Namun sebisa mungkin, sang suami mencoba tenang dan juga mencoba mengerti dengan posisi sang istri. Mereka akhirnya melaporkan tindakan bejat tersebut kepada pihak kepolisian terdekat. Berbekal pesan teror yang mereka sodorkan sebagai barang bukti, laporan itu cepat ditindaklanjuti. Tak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk melacak keberadaan nomor tak dikenal yang mengirim pesan teror tersebut. Yang mengejutkan, ternyata nomor pengirim tak jauh berada dari rumah Bu Etin. Melalui penyelidikan lebih lanjut, mereka berhasil menemukan identitas pengirim yang juga ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas kasus yang menimpa Bu Etin. Dia adalah Ewin, seorang pemuda 20 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Di hadapan pihak kepolisian, Ewin mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengaku khilaf akibat tak tahan melihat tetangganya tersebut yang memiliki tubuh yang bagus. Setiap kali melihat Bu Etin, fantasinya begitu liar, hingga lama-kelamaan gagasan itu terfikirkan dan akhirnya terrealisasikan. Ewin memang seorang remaja yang sulit untuk mengendalikan syahwatnya. Hal itu karena tontonan sehari-harinya yang kecanduan film porno. Sehingga dia selalu memandang wanita dengan pikiran yang kotor. Tak terkecuali kepada tetangganya sendiri, Bu Etin, yang jelas-jelas sudah memiliki suami. Menurut Ewin, meskipun Bu Etin telah menikah dan memiliki anak, di matanya dia wanita yang spesial dengan bentuk tubuh yang indah. Perjumpaan yang hampir setiap hari membuat keinginan untuk melakukan hal tersebut semakin besar. Dia kerap kali berfantasi menatap tajam penuh syahwat kepada Bu Etin yang kerap beraktivitas di luar rumah, yang kadang menjemur pakaian ataupun membersihkan halaman. Sikap Ewin yang kerap aneh terhadapnya sama sekali tak membuat Bu Etin curiga. Kadang Ewin menyapanya dengan senyuman tanpa diketahui Bu Etin ada maksud lain dari senyuman tersebut. Bu Etin menganggap itu hanyalah senyuman ramah sesama bertetangga. Kerap memuaskan diri sendiri dengan meluaskan jangkauan hayalan. Rasanya tak cukup bagi Ewin meredakan syahwatnya kepada tetangganya tersebut. Seiring waktu, gagasan buruk itu pun mulai timbul. Ewin kerap memantau rumah tetangganya tersebut untuk mencari waktu yang pas merealisasikan apa yang menjadi inginnya sejak lama. Tiba suatu ketika, Ewin tak mendapati motor suaminya pulang. Karena sebelumnya, Ewin kerap menandai jam pulang suami Bu Etin. Namun sekian lama dipantau, hingga hari makin gelap, tak ada lampu motor mengarah ke rumah Bu Etin. Dengan begitu, Ewin mengambil kesimpulan kalau suami Bu Etin kala itu bekerja lembur. Merasa ini adalah kesempatan emas baginya. Dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun segera menyelinap masuk ke rumah Bu Etin dengan menggunakan penutup kepala dan membawa sebilah pisau dapur dan melangsungkan apa yang menjadi inginnya. Awalnya sajam tersebut dibawa Ewin hanya untuk menakut-nakuti Bu Etin, tapi karena ada kesempatan, dia pun mengancam Bu Etin untuk meminta barang berharga miliknya. Atas tindak perbuatannya, Ewin dihukum berat dengan pasal 258 KUHP atau pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun.